Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Super Loveku. Oke, aku di sini ngambil judul ya. Ini baru satu judul sih dari yang aku sangat tertarik, yaitu rasa yang tidak kunjung hilang. Jadi kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu mencoba untuk melangkah, rasa itu tertunduk atau tertuju sama satu orang. Jadi ibaratnya, apa sih hal yang membuat seperti ini? Rasa itu gak pernah hilang. Walaupun ini berlaku untuk kamu yang udah tahunan gak ada komunikasi, kemudian yang atau saling blok ya, tapi kamu tetap ada sesuatu, ada rasa kayak seakan dia menarik kamu tapi dia gak buka bloknya, atau kamu merasa dia menarik kamu tetapi dia gak ada pergerakan. Apakah ini halusinasi kamu atau memang dia juga merasakan hal yang sama? Kita akan buka di sini. Kenapa rasa itu tidak pernah hilang? Wow, ada kartu home. Energinya ya teman-teman, kalau aku bisa lihat di sini. Energinya itu dimana kamu merasakan adanya keamanan sama orang ini. Ada security. Ibaratnya kamu kalau punya rumah berada di komplek gitu ya, aman, kayak nggak ada maling gitu. Nah, kamu tuh merasakan kenyamanan di situ. Bukan masalah cinta nggak cinta, tapi lebih aman dan nggak nyaman. Karena mungkin beberapa di antara kalian di sini punya kecenderungan atau punya masa lalu tuh insecure, atau memang kalian itu dari dulu secara mentally itu tidak bisa kalau tidak bergantung pada orang gitu. Jadi kalau itu kayak nggak pede gitu, dia tuh ibarat kayak lapisan kamu. Kalau seandainya nggak ada dia, kayaknya nggak apa ya, kamu nggak merasa terlindungi. Kayak dia tuh baju baja kamu gitu loh, berarti nempel sama kulit kamu. Menurut kamu, wow, ini ada house, ada key ya. Artinya apa? Dia adalah kunci hati kamu. Rumah dan kunci, bagaikan rumah kamu punya kuncinya. Kamu merasa dia adalah orang yang sangat cocok untuk kamu curhatin, berbagi. Dia pun juga merasakan bahwa ini loh, menemukan tempat peristirahatan yang baik. Aku belum pernah mengkomparkan, misalnya nih banyak villa gitu ya, kalau kamu lagi jalan-jalan banyak villa gitu, tapi cuma satu villa itu yang kamu ngerasa kayak di rumah. Dia tahu segala macam tentang kamu, dia tahu kartu truf kamu. Jadi ketika kamu ngomong, mau kamu marah sama dia, mau kamu ngomongnya juga agak nggak enak, agak nyelekit, dia mah biasa aja, udah tahu kalau kamu tuh misalnya suka naik turun emosinya. Kamu sangat butuh dia, teman-teman. Karena hanya dia yang bisa membuka tabir dari kesedihan kamu. Kalau kamu curhat, kamu merasa diperhatikan. Mungkin kamu adalah tipe-tipe orang yang gak diperhatikan sama keluarga. Jadi kamu menemukan rumah baru. Orang yang harusnya bisa saling berbagi adalah saudara. Mungkin kamu nggak mendapatkan itu. Makanya kamu di sini ada ketergantungan dengan orang lain, dengan dia. Kamu tahu, kamu merasa dilindungi sama dia. Kamu merasa ada power, yang aku bilang tadi kan, ada power. Terus di sini merasa dia itu memberikan sesuatu hal yang sangat mature. Mature itu artinya dewasa. Dia bisa, atau bahkan dia satu-satunya orang yang buat kamu bisa nurut. Karakter orang ini itu kuat, tegas,
dia banyak mengambil karakter dari ibu ya, jadi tegas, mengayomi, tapi juga ada galaknya gitu, ada funnya, jadi semua a whole package yang kamu dapat dari dia. Wow, kamu merasa dia memang ditakdirkan untuk kamu, karena dikala mungkin kamu lagi mencari sebuah arti, atau kamu dalam satu perjalanan hidup yang dimana kamu selalu gagal dalam cinta, atau kamu sudah bertemu dengan berbagai macam wanita atau pria di sini, kamu merasakan adanya pertemuan yang sakral gitu loh. Dikala kamu tidak meminta, atau kamu cuma meminta gini, simple, aku pengen dia dong dalam 1 minggu ini tuh ada orang kayak yang, aduh aku sampai ada orang mungkin yang bisa datang ke aku, siapapun yang baik sama aku Tuhan, tiba-tiba jreng-jreng dikasih tahu dia. Ini sih lebih seperti kayak pada umumnya ya, kamu adalah jiwa penyendiri, kamu suka privacy, kamu gak butuh banyak orang untuk buat kamu seneng, kamu cuma cukup 1 orang yang bisa mengerti kamu. Ada kartu dog, kamu mendapatkan ilham, atau di sini kamu belajar untuk konsisten dan setia. Kamu juga melihat hal itu di dirinya, ada pengorbanan, kemudian dia selama terhubung sama kamu dia ngikutin kamu. Ada kartu coffin. Di sini ya, dia mendampingi kamu dikala sebetulnya kamu dalam masa-masa sulit. Dia mendampingi kamu dikala kamu lagi sedih, kamu lagi butek. Hanya dengan semangat dia, misalnya semangat ya, atau dia chatting kamu bilang selamat pagi, semangat, siang, sore, malam, udah makan belum, itu kamu udah kayak mind blowing banget. Kamu merasa di dunia ini tuh hanya kamu sendiri dan dia, gak ada yang lain. Makanya begitu orang lain mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu, kamu udah ada rejection. Makanya banyak yang bilang, aku kok kayaknya gak ada jodohnya lagi ya, cuman dia orang doang. Yang aku bisa ngomong adalah karanya sudah sangat nyaman banget, sudah sangat PW. Ketika dia meninggalkan kamu atau hubungan kalian terhenti di sini, rasa itu berulang kembali, rasa itu terus bilang ke diri kamu secara alam bawah sadar bahwa nggak ada orang lain yang bisa menggantikan atau sejajar ataupun mirip. Ini yang aku dapat sih gambaran kecilnya ya, seperti ini. Kita lihat dia sekarang, apakah dia merasakan hal yang sama denganmu? Bagaimana perasaan orang yang kamu pikirkan terhadap kamu saat ini? Percaya apa enggak, aku biasanya nggak pernah ngantuk ngebacain sesuatu. Ini energinya kayak flowing, tenang gitu. Kamu tahu, dia merasa tanpa kamu hidupnya itu seakan banyak sekali kendala, banyak sekali masalah. Ibaratnya dia kayak baru turun gunung, melihat realita bahwa ternyata tanpa kamu hidup itu tidak seenak itu. Banyak aral melintang. Di sini dia merasakan apa ya? Secara intuisi dia masih kayak terkoneksi dan masih ada perasaan sayang gitu sama kamu. Tetapi sekali lagi dia bilang, aku harus kayak melepaskan namanya ketergantungan juga.
Aku pergunakan intuisiku, aku pergi kemana. Ketika aku mendapatkan masalah di sini tuh kan, ada banyak kesedihan. Aku bisa bilang, dia lagi stuck sekarang kondisinya tanpa kamu dan ada kesedihan. Orang ini defend feminin, bisa dia wanita atau memang orangnya lembut ya. Jadi tidak selalu wanita. Di sini dia berasa kayak apakah aku mendapatkan sebuah karma ketika aku lepas dari kamu ya yang di atas ini. Kok hidup aku tuh kayak berbalik 360 derajat, kayak nggak ada power gitu. Selama ini kok kayaknya nggak kayak gini banget hidup aku ya. Ketika aku mencoba sendiri dan aku berusaha mampu tanpa pengaruh kamu atau tidak udah ngeblok kamu, kok makin sulit rasanya. Jadi dia mulai ada pembanding nih ketika sama kamu dan sesudah ada kamu. Dia bilang, aku tuh pengen happy. Aku pengen ada namanya orang yang memperhatikan aku sama seperti kayak kamu memperhatikan dia. Ibaratnya tulus, gak neko-neko. Tetapi kan ini keinginan dia sendiri yang mungkin meninggalkan, atau di antara kalian di sini ya dia ninggalin kamu sih, karena di sini ada kartu mountain aku lihatnya. Dia butuh seseorang yang memperhatikan. Jadi bisa jadi orang ini haus akan sebuah kasih sayang juga. Ada recovery ya teman-teman. Kalau aku bisa lihat sekarang di sini, dia mencoba untuk bertahan tidak bergantung sama kamu, tapi ya itu, naik turun nasibnya. Kamu merasa di sini, kamu berjalan, kamu masih setia sama dia, tetapi dia kayak nge-reject kamu dan mulai tiba-tiba menjauh, menghilang tanpa jejak. Di sini sebetulnya ada perasaan gengsi juga ya, yang aku tahu. Ada perasaan gengsi. Kenapa? Karena dia nggak bisa untuk datang ke kamu, malu. Ibaratnya ini gunung tinggi, dia tuh udah melewati ini, merasa lepas dari kamu, tetapi ya hambatan-hambatan di perjalanan kan masih ada. Ibaratnya dia mau pulang ke rumah, gengsi, malu. Yang mau diungkapkan adalah keseriusan ya. Aku pengen sekali, dia bilang, mendapatkan seseorang yang mengerti, yang terus-terusan. Tetapi di sini sepertinya mungkin yang ada bersama aku atau yang sudah aku pilih di sini tidak memberikan satu kepastian ya. Aku melihat mungkin dia sedang bimbang, menentukan pilihan. Dia mau balik ke kamu lagi atau dia jalan dengan yang baru. Karena sudah pasti di depan ini ada pemikiran bahwa siapapun yang menggantikan kamu juga itu cuman kayak pelengkap sih, kalau aku bilang. Cuman copycat-nya aja. Nggak bisa ngedapat. Aku bilang kan tidak ada yang original. Semuanya tuh nggak pernah sama. Di sini aku melihat mungkin ada beberapa yang gagal juga di sini dalam berkomitmen. Ya, dalam berkomitmen ada yang gagal juga, ada yang bingung. Dikala ada seseorang yang di sini memberikan komitmen atau dia ingin berkomitmen malah dimain-mainin, itu bisa. Atau dia hanya menjadi seseorang alternatif. Karena ketika ada orang yang datang, dia juga kayak tiba-tiba ada penolakan gitu. Ini bisa pria atau wanita yang datangnya, tapi energinya itu merasa kayak, aku ngelihat dia masih mencari bayang-bayang kamu dan berharap pasangannya itu bisa lebih, minimal sama atau lebih. Kita lihat lagi di sini.
The World. Ada kartu Judgment. Ketika dia sudah mencoba untuk melangkah pergi menjauh, berusaha untuk menjauhkan diri dari kamu, melepas bayang-bayang kamu, bukannya kebahagiaan yang didapatkan, malah kehancuran. Jadi aku bisa melihat di sini yang kamu rasakan, kamu masih ada harapan ya, masih merasakan ingin ada harapan untuk bertemu sama dia, atau kamu mendoakan dia karena kamu masih ada rasa sayang. Sesakit-sakitnya dia di sini, kamu masih ada kayak rasa sayang, mengharapkan bahwa please kembali sama aku. Dia sudah mencoba, mungkin dia yang bosen sama kamu ya pada waktu itu. Dia pergi ninggalin kamu gitu aja. Dan ternyata setelah pergi dia tidak cukup kuat untuk melangkah. Ternyata kuncinya yang membuat dia kuat adalah kamu, bukan yang lain. Banyak sekali pemanfaatan ya. Dia terjebak pada, mungkin ada beberapa yang terjebak sama hutang sekarang, terus terjebak sama orang yang salah, dan ini sudah long lasting. Makanya aku bilang, secara perasaan orang ini itu ada apa ya teman-teman, ada yang nggak beres gitu loh. Kalau aku lihat, kamu di sini masih mengharapkan adanya dia kembali, kesetiaan, sementara dia di sini sudah kering air matanya karena nangis gara-gara orang baru. Nih ada kartu Knight of Swords, pelan-pelan ingin pergi lagi. Kamu di sini masih stabil. Kamu bilang dalam hati kamu kalau dia kembali sama kamu, aku masih mau mengayomi. Sampai akhirnya dia jatuh. Kamu di sini ya hanya memantau aja. Ini kita lihat ya teman-teman perjalanannya. Ketika kamu sangat sabar sama dia, kamu itu walaupun sudah didepak atau sudah nggak dianggap sama dia, tapi kesabaran kamu itu membuat kamu jadi seperti kayak perlu melindungi orang ini. Orang ini tuh masih ada namanya kebaikan yang bisa ditonjolkan gitu loh daripada jeleknya. Kamu malah ingin ketika dia sudah jatuh, kamu pengen banget dia menghubungi kamu untuk meminta sebuah pencerahan, apalagi aku harus gimana. Dan kita lihat ya, apakah tarikan kamu di sini membawa dia kembali. Ada kartu Three of Cups. Ada kartu Five of Swords. Dia di sini menunjukkan bahwa aku masih sanggup kok tanpa harus kembali sama kamu. Ada kartu Seven of Coins. Seven of Coins artinya aku di sini yakin kedepannya akan ada orang lain, akan ada yang lebih baik. Tapi ada Ten of Batons ya. Ten of Batons itu artinya dia sudah capek dan lelah. Intinya di sini dia nggak mau datang duluan ke kamu loh teman-teman. Harus kamu yang mau baikkan sama dia, atau kamu yang setidaknya berusaha buat dia deh. Dia sendiri itu ada perasaan emosi, marah, jengkel, nggak tentu. Dia juga lagi bimbang sekarang, gimana, aku harus gimana, aku apakah mau kembali, aku malu. Aku bisa melihat ya betapa orang ini agak sedikit arogan. Ya, agak sedikit arogan. Bisa dibilang apa yang dia lakukan sebetulnya adalah untuk menarik perhatian kamu.
Dia tuh seneng loh kayak bermain di pikiran kamu, membuat kamu tuh tidak berdaya, ngemis-ngemis ke dia. Karena dia tahu kamu tuh orangnya pasti tahan gitu loh, tahan dengan kelakuan dia. Ya. Ada kartu The Star di sini. Jadi dia udah tahu kamu tuh ngarepin dia, kamu tuh ada hasrat sama dia. Ada kartu The Moon ini sebagai sign yang aku ambil ya. Kartu Moon, ada kartu Ship. Lama-lama ya, kalau aku bilang, lama-lama orang ini akan beralih sama kamu walaupun jatuhnya gak sekarang-sekarang ini. Bisa dipastikan orang ini akan menuju sesuatu dan hubungan kalian itu seperti akan abadi. Ini secara koneksi dan garis besar ya teman-teman. Apakah dia ingat kamu di sini? Terkadang dia ingat sama kamu. Cuman kalau aku bilang orang ini belum saatnya untuk kembali. Karena dia sedang berjuang. Untuk apa? Untuk nyelesain dulu. Dia ingin, masih ada ego yang dibilang aku pantang menyerah nih. Aku mau menyelesaikan masalahku tanpa ketergantungan. Dan ada perasaan malu ya teman-teman. Perasaan yang seperti ini apakah ini hukuman buat aku? Sepertinya aku sudah tahu deh, kalau misalnya aku kena masalah, itu berarti mungkin karma dari kamu. Dari aku pernah nyakitin kamu atau gimana gitu ya. Makanya di sini kalau aku bilang, pada akhirnya kamu sendiri pun akan diam. Kamu hanya ingat secara batin, tapi dengan kamu diperlakukan seperti itu, yang terjadi sama dia, perjalanan hidupnya itu nggak nyaman. Jadi jangan kamu bilang, oh dia nyaman kak, udah lepasin aku, udah gak masalah. Ternyata gak seperti itu. Agak miris ya, dikala orang itu sudah bertubi-tubi banyak masalah. Orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu gadang-gadang ini, ternyata masih ada ego. Dan dianggap masalah yang setimpa ini itu gak ada hubungannya sama kamu. Padahal ini tuh adalah karma loh. Ini kan ada kartu The World dan ada kartu Judgment. Ini kena karma dia. Ya, bisa dipastikan pada endingnya kamu lihat, kamu yang lebih stabil. Kamu pun tidak menutup kemungkinan kalau dia mau datang sama kamu. Kamu di sini akan kasih pencerahan, dan tapi kamu ya, secara spiritual kamu lebih tinggi. Jadi kamu lebih sabar. Kira-kira orang ini apakah akan segeranya datang kembali kepada kamu? Kita lihat ya. Kalau aku lihat, nanti dia akan datang, tapi dengan cara yang nggak kelihatan gitu. Dia mungkin datang sama kamu sok-sokan mau mengkonfrontir sesuatu atau nanya sesuatu yang gak ada hubungannya sama kamu mungkin, atau dia mulai melakukan pembicaraan, tapi ya intinya dia gak mau kelihatan. Kamu berhubungan sama orang yang sebenarnya gengsinya gede-gedean, stalker juga, dia tahu kabar kamu. Dan di sini ya dia mau datang lagi untuk memberikan sesuatu yang solid. Cuman cara bicaranya tuh elegan ya. Ya mungkin dia irit bicara. Tapi itu cara penyesalan dia untuk bisa berkomunikasi sama kamu. Dia tuh kayak pengen ngomong banyak tapi nahan diri. Jadi malu-malu tapi mau. Apakah akan cepat datang? Aku lihatnya akan cepat datang ya. Ya, kamu tunggu-tunggu aja. Paling jelek-jeleknya 14 minggu, 14 bulan. Mungkin tahun depan, ya kita nggak tahu. Tapi kalau di sini udah pasti dia sudah memutuskan sesuatu bahwa dia akan bicara sama kamu. Yang selama ini tuh tapi
ketertarikan sama kamu tuh dia udah ngebayangin kamu gitu bakal gimana dan apa yang bisa kalian wujudkan bersama. Ya dia pengen merecreate kembali karena dia bilang di sini aku masih belum bisa move on juga sebetulnya. Kembali lagi ke kamu ya. Dan pesan untuk kita apa teman-teman? Side. Intinya apa? Ini adalah kartu warning. Buat kamu di sini yang belum bisa move on, ya. Apakah orang ini harus kamu kasih kesempatan lagi? Aku bilang kasih aja kesempatan dalam arti 1 kali kesempatan. Jika ketika kamu sudah open arms, udah membuka semua tangan kamu untuk dia, kamu rangkul dia, kamu sayang dia, tapi dia berbuat begitu lagi, turun gunung lagi ninggalin kamu, udah close selamanya. Karena ini bukan penantian ya teman-teman, tapi lebih seperti kayak energi kalian tuh masih melekat. Dan mungkin dengan terakhir kali dia kembali sama kamu di sini, itu akan menguatkan kamu gitu loh. Jadi kalau dia pergi lagi ya it's okay, nggak apa-apa. Aku tidak akan spill namanya di sini. Aku rasa kalian tahu orangnya siapa ya, yang ada di pikiran kalian. Yang bisa aku bilang adalah namanya cinta itu nggak pernah ada kata selesai. Kalau kamu sudah terhubung dengan orang baru, pasti orang lama pasti akan terus datang. Dikala kamu udah lagi baik sama dia, tapi kadang-kadang dia nggak menghargai kamu, ntar adanya nyesel, terus nanti balik lagi, nanti diulangin lagi. Nah itu kalian jangan pernah lelah. Oke, para penikmat cinta di sini, entah kenapa energinya tenang banget. Aku merasakan energi kamu di sini baik. Jadi tetap selalu menjadi orang baik. See you and I see you. I love you. Bye-bye.